Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Amin, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom GBI PRJ. Puji Tuhan, semua bersukacita hari ini, amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang datang hari ini bukan hanya sekedar rutinitas hari Minggu, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara datang hari ini
Karena Bapak Ibu Saudara siap untuk menerima berkat dan menerima sukacita yang baru daripada Tuhan. Amin. Seberapa banyak di sini yang siap memuji dan menyembah Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, kita kembalikan apa yang sudah Tuhan berikan dengan cara kita menyembah. Dengan cara kita menaikkan ucapan syukur kita yang terbaik. Karena hanya Tuhan yang layak kita sembah. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau naikkan ucapan syukur kami yang terbaik Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah. Karena Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Pencipta hidupku, memelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Dan segala pujian hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia,
Segala pujian, hormat hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan Amin. Sekali lagi tepuk tangan Tuhan kita, come on. Saudara yang siap terbang bersama Tuhan, boleh lambaikan tanganmu saudara. Katakan amin. Tepuk tangan sama-sama, come on. Kami siap terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan sama-sama yang katakan, come on. Firman-Mu Tuhan, terbang kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan. Yang siap terbang sama-sama, come on. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yang siap terbang katakan yeah. Ini segenap umat-Mu Tuhan, kami siap untuk pakai sama-sama katakan come on. Firman-Mu Tuhan, hey, hey. Terbang kakiku, Janji-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Kami percaya Tuhan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yang siap terbang katakan come on. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Kami percaya Tuhan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Bersama-sama dikatakan katakan come on. Jalanku di atas segala jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi. Katakan berjalan bersama-Mu. tepuk tangan siap, 1, 2, 3, stop. Kami siap terbang lebih tinggi lagi Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, ku kan terbang. Mana saudara katakan, come on. Bersama siapa saudara katakan? Dalam kemuliaan, teguh ku kan aman. Ku kan terbang bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman. Dalam
Sambil tepuk tangan nyatakan, ku angkat. Come on. Sebab Engkau Allah yang perkasa Tuhan, berkuasa selamanya semuanya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Segala pujian dan hormat kami naikkan hanya bagimu, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Damailah Indonesiaku. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, kami berdoa untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa melawat Indonesia. Kami perkatakan great revival sedang terjadi dan terus akan terjadi untuk Indonesia. Biarlah hujan pertobatan itu terus turun atas bumi Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk pemilu damai. Kami berterima kasih untuk pemimpin yang terpilih, presiden dan wakil presiden, dan para anggota dewan, DPR dan DPRD. Biarlah semua adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan dan membawa Indonesia lebih maju lagi. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin untuk menyelesaikan masa jabatannya, dan biarlah setiap keputusan-keputusan yang diambil adalah untuk mendatangkan dan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Engkau urapi berlimpah hamba-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya dan pengembalaannya Tuhan. Di era Pentakosta yang ketiga ini, Engkau terus pakai hamba-Mu untuk memberkati bangsa-bangsa. Dan biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa menyertai, melindungi hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya selalu aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Kau urapi berlimpah hamba-Mu Tuhan. Berkati kesehatan, pelayanan dan pengembalaan hamba-Mu. Hikmat marifat-Mu turun atas hamba-Mu. Sehingga terus membawa kami umat-Mu menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Engkau yang senantiasa menyertai, melindungi Dr. Yanto dan seluruh keluarga besarnya selalu aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, kami bawa generasi Yeremia ke dalam tangan-Mu. Generasi akan bangkit atas gereja-gereja Tuhan, atas Indonesia dan atas bangsa-bangsa. Generasi yang menjadi terang, yang berdampak dimanapun mereka boleh berada. Yang bergerak untuk memenangkan jiwa dan ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Memberikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara semua. Puji nama Tuhan. Di kesempatan siang hari saudara, dengan sukacita kami menyambut bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini di GBPRJ Ibadah Raya 2. Kalau ada bolehkah saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dengan sukacita kami akan menyambut. Ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Ada di belakang saya, ada dua orang. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang lagi di tengah. Haleluya, selamat datang untuk saudara yang baru pertama kali hadir. Jadi Tuhan saudara dapat men-scan QR di depan saudara untuk dapat mengisi form biodata jiwa baru. Nah, kita akan memberikan persembahan saudara, mari persiapkan persembahan bagi Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan QR yang ada di depan kursi saudara. Dan pastikan pada saat Anda men-scan kris yang ada tercantum atas nama kolektor GBPRJ. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tanganmu saudara. Nanti dengan cepat pengerja akan membantu saudara untuk memberikan amplop pada saudara. Sekali lagi butuh amplop boleh angkat tangannya. Nanti pengerja akan memberikan pada saudara.
Baik, kalau sudah persiapkan persembahannya semua saudara, mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kita akan bersepakat berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu Tuhan, kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami percaya Tuhan, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah terbaik. Inilah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap sama-sama katakan, amin. Sampai memberikan persembahan, terus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 10 Maret 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Gigi Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-371-7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, maka diinformasikan untuk doa fajar dan Bible study diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Tahun 2024 ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk dapat bangkit dan menjadi terang seperti yang Gembala Sidang kita sampaikan. Salah satunya adalah ikut terlibat di dalam pelayanan yang akan kita lakukan oleh tim misi GBI PRJ CK7. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Pelayanan akan diadakan setiap hari Sabtu mulai tanggal 2, 9, 16, 23, dan 30 Maret 2024. Mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat di Panti Jompo, Panti Asuhan, Rumah Lansia, Rumah Pemulihan, dan beberapa PAUD. I just want to speak the name of Jesus. Kami mengajak Bapak Ibu semua untuk dapat ikut terlibat aktif baik secara langsung dengan mengikuti pelayanan tersebut. Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Vera di nomor telepon 0818 838 832
atau mendaftarkan diri di counter sekretariat di lobi depan. Bapak Ibu dapat ikut menabur dengan langsung ditransfer ke rekening Diakonia, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206-316-7878 atas nama GBI PRJ. Your name is light. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Identitas kita menjadi terang. Shine through the shadows, burn like a fire. Jadi menghadapi hidup dengan indah, gak usah ribet. Yang penting kita jaga hati, karena lewat hati timbul kewaspadaan. Kita harus jaga, dengan hati kita bisa menyenangkan Tuhan. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Yang siap menyembah Tuhan lebih lagi, boleh gak kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita yang hebat, saudara. Haleluya. Saudara, saya percaya setiap perjalanan itu gak selalu lurus. Dalam perjalanan bisa saja kita menemui belokan, tanjakan, turunan. Bahkan mungkin dalam perjalanan ada yang namanya persimpangan, saudara. Mungkin di dalam persimpangan kita bingung harus kemana. Mungkin di dalam persimpangan kita merasa galau, gundah, harus kemana. Tapi saya percaya disitulah momen kita bisa berkata bahwa Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku berserah pada Tuhan. Tuhan, tolong bantu aku. Saya percaya saat kita angkat tangan kita pada Tuhan, Tuhan yang dahsyat turun tangan bagi kehidupan kita. Amin, saudara. Yang percaya Tuhan turun tangan, boleh gak sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan yang dahsyat. Kasih Tuhan. Jadikan lagu ini sebagai imanmu pada Tuhan, saudara. Apapun yang kau alami, biar lagu ini menguatkan setiap kita semua. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku. Mari berserah, angkat tanganmu sama-sama, katakan saudara. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus. Apapun yang kau alami, nyatakan saudara. Hanya nama Yesus. Amin. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Dengan segenap katakan, saat tiada jalan, amin, hadapi persoalan,
Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Kami percaya Tuhan, Yesus ada di sana dan memberiku. Mari sepakat dengan iman nyatakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, sampai Hanya nama Yesus. kami percaya terjadi Tuhan. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari nyatakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku ada pengharapan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang sanggup, saudara. Mari sama-sama. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, terjadi Tuhan, terjadi Tuhan. Hanya nama Yesus, berikan ku mari angkat kedua tanganmu saudara, katakan hanya namamu Tuhan, katakan hanya nama berikan ku sesuatu terjadi saat kami panggil namamu Tuhan. Hanya nama berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Sekali lagi, hanya nama Yesus, berikan
Jesus' name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Amen. You are worthy of our praise. Let's sing. And my heart will sing how great is our God. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Come on, church, let's sing. How great is our God? How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all we sing. How great is our God? Sekali lagi, how great is our God? How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all we sing. How great, all we sing, and all we sing. How great, and all we sing. How great is our God. Kita sambil angkat tangan kita. Mari yang di depan, yang di tengah, di belakang. Mari angkat tangan. Berbahasa roh bersama-sama. Sekete karabala baba baba. Sandara bataka sekete karabala baba 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 baba. Ne karabala ba sekete karabala bataka sandara baba 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 baba. Sene karabala bataka sakoto korakala baba 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 baba. Sene karabala baba 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 baba. Hikarabataka sekete karabala bataka sandara baba 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 baba. Ne karabataka sekete karababa baba baba baba. Orabataka sekete karababa baba baba. Yes, Lord. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang dahaga dipuaskan, yang jatuh diangkat kembali. Kami percaya kami ada di era di mana sekarang demonstrasi kuasa-Mu lagi dinyatakan. Dunia tidak bisa memberi jawaban karena jawaban itu hanya ada di dalam Engkau. Yang mustahil itu pasti terjadi. Yang tidak mungkin itu mungkin karena Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat. Kami mau tetap fokus kepadamu. Kami tetap berharap kepadamu. Situasi tidak mudah, tapi ini saatnya di mana pemberontakan merajalela. Di situ kasih karunia sedang dilimpahkan begitu dahsyat. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Sekarang berbicaralah hamba-Mu yang tidak punya apa-apa, yang terbatas. Boleh ada di sini, ini semua karena kemurahan Tuhan. Keterbatasan, kekurangan, kelemahan hamba-Mu tidak akan menghalangi untuk Engkau bersuara. Sebab Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Urapi, hamba berdoa setiap kami sementara firman disampaikan. Sekali lagi kuatkan kami, sembuhkan kami. Tapi yang lebih penting, tolong supaya kami bisa mengerti karakter-Mu, pribadi-Mu, dan jalan-jalan-Mu. Engkau ada di sini Roh Kudus. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Ini waktu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Kalau Engkau masih bersuara buat kami,
Itu anugerah yang begitu besar Tuhan. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Terima kasih. Bagimu hormat, pujian, pengagungan, kemuliaan, kebesaran. Bagimu segala-galanya, hadiratmu ada di sini. Ribuan ucapan yang keluar, itu tidak ada artinya kalau tidak ada urapan. Sebab itu sia-sia semuanya. Terima kasih, bersuaralah demi dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus yang siap mendengar dan melakukan firman. Mari katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Satu anugerah kembali ada di gereja ini yang buat saya udah seperti keluarga buat saya ya. Karena cukup lama saya dipercaya untuk melayani jemaat ini. Ya walaupun kontribusi saya nggak banyak tentunya. Karena saya yakin ada banyak orang terlibat begitu hebat kan. Yang nggak kelihatan, para pendoa, para usher, orang-orang di sekretariat, di mana saja. Jadi saudara terlibat semua. Nah tadi pagi saya bicara kontribusi, ya itu salah satu dari 4 pilar yang kuat. Ya selain covenant, perjanjian, komitmen, kemudian kooperasi, yang kemudian kontribusi. Itu penting untuk kita lakukan. Nah izinkan saya hari ini, saya nggak tahu kenapa Tuhan taruh ini di hati saya. Memang mengkhotbahkan ini tidak gampang karena ini saya dituntut Bapak Ibu ya. Yaitu tentang kemurnian hati atau ketulusan hati. Bahasa kerennya integritas sebetulnya. Ya, Yesus menggunakan kata kemurnian dan ketulusan hati. Integritas. Ya. Nah, integritas itu apa sih sebetulnya? Integritas itu begini definisinya. Sebuah itu standar hidup yang tinggi sesuai firman. Yang lahir dari kode genetik seorang pribadi namanya Yesus. Yang tidak menyerah pada keinginan sesaat atau suara mayoritas orang banyak. Nah itu integritas. Ya, I repeat again ya. Bahwa integritas itu apa sih? Integriti itu apa? Ketulusan itu apa? Kesucian itu apa? Ini adalah sebuah standar hidup yang tinggi sesuai firman. Yang lahir dari kode genetik seorang pribadi namanya Yesus. Yang tidak menyerah pada keinginan sesaat atau suara mayoritas orang banyak. Kalau Bapak Ibu di luar sana kan orang berkata kalau nggak ikut-ikutan korup, nggak ikut-ikutan gila ya susah untuk jadi kaya misalnya. Nah, itu kan mayoritas di luar sana ya saudara setuju atau tidak kita itu kan menghadapi sistem. Jadi saudara itu kalau nggak punya sistem kerajaan Allah, saudara akan kalah di pertempuran. Ya sistem tahu ya, sistem itu begini. Keterpaduan strategi untuk kemajuan ke depan. Atau sistem itu adalah begini. Keterpaduan strategi di mana kita bisa mengaplikasikan yang tidak kelihatan teraplikasi dalam hidup yang kelihatan. Misal, GBI CK7 ini dengan beberapa cabang. Ada di Kemayoran lah, ada di Interkon lah, ada di HCR, di Tangerang. Kok Tangerang mana sih? HCR situ ya. Mana sih Pak Dedi? Kayaknya Pak Dedi jarang berkunjung ke sana itu ya. Itu kan ya ada di sana kan kalau nggak salah. Ya apa sih wilayah apa sih situ namanya? Oke. Itulah ya jadi lupa saya. Terus kemudian ada di Alam Sutra. Terus kemudian ada di Lipo Mall Puri. Ya ada beberapa. Nah tapi begini gereja ini akan jalan kalau ada sistem. Nah sistem administrasi, sistem sekretariat, sistem pastoral, sistem besok, sistem kemudian apa saja ibadah raya ini kan perlu sistem. Seperti begini, bumi itu diciptakan dalam bentuk fisik, bumi itu fisik. Tapi bumi harus berkembang lewat sistem namanya dunia. Saya nggak akan jelaskan ini, sebab ini perlu penjelasan yang lebih detail. Bumi dan dunia itu beda. Bumi itu tempat, dunia sistemnya. Nah tadinya penguasa sistem dunia namanya Adam Hawa. Tapi menyerah pada sistem kegelapan. Makanya sekarang bumi dikuasai sistem setan. Oh Yesus sudah selesaikan semua, sudah. Tapi kita masih di bawah sistem ini. Sampai nanti dia datang kembali, hancurkan antikris sistem. Waktu dia datang kembali yang kedua kali. Nah itu, saya tidak akan membahas ini. Bapak Ibu perlu ya penjelasan lebih detail untuk soal ini ya. Nah Bapak Ibu begini, bahwa sekali lagi kita itu menghadapi sebuah sistem di luar sana. Sistem dan sangat sistemik sekali. Ya, sistem dunia itu kan ada 3. Yang pertama adalah sistem dunia ini. Ini adalah yang pertama, agama palsu. Saya tidak ngomong agama yang diakui pemerintah Indonesia, bukan itu. Kita jangan mau diadu-adu untuk ribut soal agama apa, agama bukan.
Agama yang palsu itu adalah agama yang ada di dalam diri kita. Sorry ya, ada orang pelayanan di gereja tapi hidupnya munafik. Nah itu roh agamawi itu. Makanya mainannya cuma permukaan, ngomong haleluya tapi kelakuannya halilintar. Nah itu. Nah itu roh agama yang di dalam kita. Saya enggak ngomong agama-agama yang diakui pemerintah Indonesia. Kita jangan mau digiring ribut begituan, wong sesama orang kok ngapain. Agama yang di dalam kita itu loh. Kemunafikan, tahu munafik ya? Munafik itu pemain agama di panggung agama memerankan peran agama untuk kepentingan diri sendiri. Pakai cara agama. Itu kan kepentingan manusia yang di dalam. Nah berikutnya lagi sistem yang kita hadapi adalah sistem uang. Uang itu sistem dunia. Mungkin kaget Bapak Ibu dengar ini. Tuhan tidak punya uang. Ya, uang itu sistem dunia. Kan uang diciptakan supaya efisien. Orang tidak bawa kambing, orang nggak bawa sayuran, ya kan? Jadi supaya terjadi barter pakai uang. Itu ide awal diciptakannya uang kan. Tentara perang dibayar supaya kalau belanja kok usah bawa-bawa sapi. Masa kita susah lah bawa-bawa sapi, udah gitu sapinya malas ndablek lagi. Dibawa-bawa nggak mau gitu kan susah. Nah diganti uang, tapi harus nilainya punya value. Nah itu diciptakan dengan mata koin emas. Ya kan, makanya negara yang sehat cetak uang harus ada backup emas. Semua tahu lah. Ini kayaknya pura-pura nggak tahu ini kayaknya ya. Tahu lah semua ya. Nah uang itu alat transaksi. Jadi saya butuh uang, tapi untuk alat transaksi udah di titik itu saja. Saya enggak mau bawa uang ke yang lain. Uang itu hanya alat transaksi, alat jual beli. Nah tolong tersinggung ya, semua mata melihat ke saya. Dunia anggap uang komoditas, orang Kristen anggap uang tujuan berkat. Oh wrong ini. Loh dunia itu sudah jual beli uang. Dalam bentuk apalah, pasar uang, apalah namanya terserah lah. Falas, apa terserah lah namanya. Ya enggak apa-apa, uang sudah jadi komoditas. Tapi orang Kristen menganggap uang itu tujuan berkat. Saya tidak mengejar tujuan berkat, makanya saya tidak mengejar uang, saya menghasilkan uang. Sebab ada potensi kekayaan di dalam saya yang saya keluarkan. Loh, semua yang saya keluarkan kan dibayar oleh dunia. Kalau Bapak Ibu keluarkan skill Bapak Ibu, pasti sistem dunia bayar. Makanya memiliki produk lebih penting daripada mengejar uang. Produknya dihasilkan yang excellent dong. John Naisbitt datang waktu Megatrend 2000, masih ingat gak? Wah dunia kaget itu. Karena nanti masuk milenium baru sistem komputer mati semua. Itu apa sih namanya dulu? Virus apa itu? X apa sih itu? Ya masih ingat gak? John Naisbitt datang. John Naisbitt datang perkenalkan buku Megatrend. Tren apa yang terjadi di era 2000? Cuman bicara 30 menit dibayar itu 30.000 US dollar. Tahun itu loh Pak. Jadi per menit dia dibayar 3.000 dolar. Betul ya Pak Dedi? Salah saya. 30 menit dibayar 30.000, berarti per menit 1.000 dolar. Oh 10.000 ya Pak? Oh ya pedagang lebih. Loh kok jadi hitung-hitungan saya jadi agak kurang bagus itu. Memang soal-soal ngitung duit agak kurang bagus saya. Istri saya jauh lebih pintar daripada saya percaya ya. Karena saya menghasilkan uang, istri saya yang mengelola uang. Enggak lah. Nah dalam uang itu yang penting tata kelolanya. Makanya uang dikelola. Makanya jangan cuma kaya rich, tapi mesti jadi prosper. Kaya rich itu cuma jumlahnya, tapi belum tentu bisa menikmati. Pernah gak lihat ada orang, duitnya banyak, tapi pelit. Itu miskin itu Pak, maafkan saya. Kemana-mana gak berani, curigaan terus bawaannya. Jalan sendirian diikuti orang, dipikir perampok, padahal orangnya gak tahu jalan. Tiba-tiba bunyi kubuak digenteng langsung berkata, wah rumahku mau dirampok ini, panggil polisi. Ternyata kucing kawin kepleset. Nah itu curigaan melulu itu namanya orang gak kaya. Cuma duitnya banyak saja tapi gak kaya. Pernah gak lihat ada orang duitnya banyak tapi potensi gak keluar. Kerjaannya ongkang-ongkang kaki. Sorry ya, itu tanggung jawab nanti di hadapan Tuhan dengan waktu kehidupan yang Bapak Ibu berikan. Jadi semua ini pinjaman, bukan milik kita loh. Kenapa saya sulit-sulit pelayanan misalnya? Karena itu mikirnya ke sana. Nanti tanggung jawab di hadapan tata Tuhan. Bapak Ibu enggak bisa sogok di sana. Berani nyogok di tempeleng malaikat. Langsung mencong Bapak Ibu. Kalau di sini kan yang salah bisa benar, benar bisa salah. Walaupun enggak boleh. Tapi di sana enggak ada. Dan Bapak Ibu enggak bisa didampingi Dr. Yanto. Dr. Yanto saja sendirian. Saya sendirian. Apalagi Pak Dedi. Oh sendirian.
istrinya Cik Remi tidak bisa dampingi juga. Ya dewe-dewe loh Pak. Makanya baik-baiklah mulai sekarang sama Tuhan. Halo? Nanti yang membela saudara siapa di sana? Ya bersyukur ada Yesus pembela kita. Nah jangan tepuk tangan dulu. Yesus kenal kita enggak? Nah itu yang penting. Ya tepuk tangan enggak apa-apa. Saya nyenengin dulu. Setelah itu sudah nangis kan lebih bagus kan? Enggak kan? Yesus ya itu mah. Oh Yesus kenal kita. Cuman maksudnya kelakuan kita membuat dia kenal kita enggak? Jangan-jangan dia berkata, aku enggak kenal dia. Tindakannya jahat ya. Suka ngancurin orang ya. Siapa dia? Masuk ke ketak gigi yang paling dalam. Kan ngeri kita. Mau nangis darah enggak bisa. Makanya mumpung di sini ada kesempatan. Jangan main-main dalam hidup ini. Oke, saya ini khotbah apa sih sebetulnya? Oke. Bapak Ibu yang berikutnya lagi, ya sistem uang saya nggak usah bahas. Yang berikutnya lagi adalah sistem kekuasaan palsu. Sorry ya, jangan ngaku pendeta hanya karena legitimasi sinode, tapi kelakuan ini berantakan, Tuhan tidak mengurapi. Itu nanti dia pakai jabatannya untuk nipu banyak orang. Be careful. Para pelayan di sini ya, jangan bangga hanya di legitimasi sama organisasi. Tapi kalau kita tidak punya legitimasi dari surga. Tahu anak-anak sekewa? Orang gila ditengking. Orang gilanya ngomong, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, siapa kamu? Langsung diperkosa, telanjang semua. Itu tidak punya kekuasaan sejati. Oh, saya punya kartu pendeta dari sinode saya. Tapi bukan itu kebanggaan saya. Saya dipilih Tuhan. Seperti Paulus. Paulus itu tidak pernah dimuridkan Yesus secara pribadi. Oh dia dulunya jahat. Tapi dia ketemu Yesus secara pribadi di Damsik. Makanya dia berkata, aku ini rasul bukan karena manusia. Karena Tuhan yang suruh aku. Makanya waktu melewati penderitaan dia ketawa saja. Ya orang susah itu mau ketawa menangis biasa saja. Tidak harus nangis loh. Bapak Ibu kalau menderita tidak harus nangis. Ketawa juga nggak apa-apa. Loh kok kurang amin kayaknya. Nggak harus menangis kan. Kan nggak harus ada hukumnya bahwa kamu waktu menderita menangis. Tertawa saja. Udahlah tertawain aja. Ya. Saya nggak ngomong yang lain loh. Ya bisa saja. Oke janganlah nanti kemana-mana lagi. Oke. Oh oke. Nah sekarang integritas. Katakan integritas. Mazmur 51 ayat 8. Ini pemazmur berkata, integritas itu kebenaran yang ada di dalam teraplikasi dalam hidup keluar. Orang kalau punya integritas itu paling aman. Sebab antara yang mulut yang dilakukan dan yang dia ada di hati sama. Orang kalau tidak aman itu biasanya begini Bapak Ibu, suka yaitu main-main kesan. Ya. Udahlah capek main kesan ya. Main kesan itu begini, yang penting bungkus, isinya nggak penting. Jadi kalau makan lemper, makan daun pisangnya. Ketannya nggak dimakan, janganlah. Orang punya integritas itu begini, ada banyak orang dia baik, nggak ada orang tetap baik, sedikit orang ya tetap baik. Ada orang kalau banyak orang jadi baik, sedikit orang sedikit baik, nggak ada orang ganasnya minta ampun. Jangan. Saya mau di kamera, mau nggak di kamera, mau sama saja. Kan ini ada kamera yang mungkin lagi shoot begitu ya. Ya. Orang kalau punya integritas paling aman. Paling aman lah, mau apa coba? Mau disembunyikan apa? Salah ngaku salah, kurang ngaku kurang. Paling enak sudah hidup begitu. Ya, nanti saya beritahu ya. Sesungguhnya itu fakta yang tidak bisa dibantah. Katakan sesungguhnya Bapak Ibu. Sesungguhnya itu fakta yang tidak bisa dibantah. Engkau Tuhan berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Makanya orang yang berintegritas itu hikmatnya tak tertandingi. Hikmat tahu ya, hikmat itu berasal dari kata Sofia, ide pemikiran yang kuat. Yang menciptakan strategi membuat dia menang di pertempuran sampai dia menaklukkan kehidupan. Hikmat tidak didapat karena sekolah formal. Hikmat didapat karena takut akan Tuhan. Karena hikmat itu pola hidup. Yakobus 3 ayat 17. Hikmat dari atas itu murni, hikmat dari atas itu pendamai, hikmat di atas itu tidak munafik, tidak berpihak pada ketidakbenaran. Hikmat itu, nah ini. Tetapi hikmat yang dari atas itu adalah pertama-tama murni, hatinya murni, tulus. Murni ya, tulus. Murni itu berasal dari kata tahor, the clean heart. Dari kata tahor muncul kata tahir.
Orang kalau mau sembuh mesti murni. Tahor, tahir, nazir, nazar, nazir. Nazar itu janji ditepati, dia layak jadi pelayan Tuhan. Makanya kalau pelayan Tuhan omongannya tidak bisa dipegang, ya nggak layak. Cuman secara organisasi dia pendeta, tapi di hadapan Tuhan belum tentu diakui. Itu kekuasaan palsu kayak orang ahli Taurat, orang Farisi, ngeri kan. Kelihatannya pelayan, tapi bukan pelayan. Mending kelihatannya orang bukan pelayan, tapi pelayan di hadapan Tuhan. Ya kan, ini hikmat. Ya, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Munafik itu roh agamawi tadi, pemain agama di panggung agama memerankan peran agama demi kepentingan diri sendiri. Saya tadi sudah katakan, hypocrite, berasal dari kata hipokreta bahasa Greeknya. Ya, Bapak Ibu ya, ini penting untuk kita cermati. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih Pak kok ini penting sekali? Ya karena memang ini adalah standar yang memang dunia tidak miliki. Makanya betul Bapak Ibu, orang Kristen kalau jatuh selalu itu hukumannya lebih berat daripada orang dunia. Katanya pengusaha Kristen kok begitu. Ya kan? Iyalah, coba. Kan kita semua Raja Wali, yang setuju katakan amin. Di sini bukan prit, apalagi burung gereja. Namanya Kristen tapi murtatan. Jangan ada yang mau jadi burung gereja. Hinggapnya tidak hanya di gedung gereja. Ya hinggapnya bisa ke gedung sembarangan, di gedung panti pijat plus-plus dia hinggap, di tempat remang-remang dia hinggap. Enggak, kita ini Raja Walinya Tuhan. Yesaya 40 berkata orang-orang yang menantikan Tuhan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Tahu Bapak Ibu, Raja Wali itu kalau jatuh pasti bikin heboh. Kalau empret, burung nuri, burung gereja, jatuh biasa saja. Tapi coba Raja Wali, pernah enggak waktu kita di Jakarta ada Raja Wali jatuh ketabrak bajai? Ada yang pernah enggak? Kalau yang pernah tolong angkat tangan. Jarang Raja Wali jatuh kan? Ya, makanya kalau ada Raja Wali jatuh selalu bikin heboh. Jadi begini, orang Kristen tuh dituntut tinggi oleh dunia. Kalau bahasanya akunting itu begini, mereka tuh lakukan scrutinize pada kita. Tahu scrutinize? Angkanya dicermati, 1 rupiah pun nggak ada yang meleset. Jadi dunia itu awasi, cermati kita. Karena produk ini tidak ada pada mereka. Integritas bukan produk agama. Integritas tidak ada di dunia. Integritas itu hanya produknya Kristus. Jadi kalau saya diawasi, Bapak Ibu diawasi, standar dunia taruh tinggi pada kita. Bagus. Artinya karena memang kita mainannya di kelas tinggi. Bukan mainan di kelas bawah. Saya tidak ngomong harga barang loh Bapak Ibu. Tapi ini kualitas. Makanya orang punya integritas. Jangan main-main Bapak Ibu sogok dia dengan duit. Woi, enggak. Ya. Nah, saya sharingkan ini. Saya betul-betul rindu supaya jemaat ini kita nggak disepelekan. Apalagi orang ngomong begini sekarang. Aduh, orang bercanda ketawa. Paling enak sekarang bisnis gereja loh, cow gereja. Orang ketawa, saya marah loh. Tapi karena pendeta marah kudus lah. Orang pikir ini hina-hina gak tahu Kristus ini. Ya memang ada banyak orang gak mencerminkan begitu sih. Makanya kita dilecehkan. Kok atmosfernya sedih ya di sini kayaknya ya. Padahal saya bersuka cita sampaikan ini. Oke. 1 Peter chapter 2. Coba kita lihat ayat yang ke-11. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Pertempuran yang paling berat bukan di luar tapi inside. Keinginan-keinginan, godaan-godaan. Orang sekarang lebih suka ngambil jalan mudah daripada jalan proses Tuhan. Jangan ambil jalan proses Tuhan, jangan ambil jalan mudah. Karena kita bukan orang murahan. Saya pelayanan dari step by step. 40 tahun pelayanan dalam anugerah Tuhan sampai hari ini. Ya, orang berkata, kok kamu begini terus? Lah suruh apa? Ya pokoknya yang penting ya Tuhan tahulah. Gak usah kejar reward manusia, apa tepuk tangan udah capek begituan. Ya, orang integritas itu kan begini, hidup apa adanya tidak ada apanya. Ya kan Bapak Ibu, iyalah itu kan istilah-istilah. Tapi tolong jangan cuman istilah kosong gitu, kita hidupi, kita tunjukkan pada orang dunia sana. Karena dunia ini sekarang butuh keteladanan ya. Kalau duit dunia kan punya, gelar dunia banyak. Tapi yang dunia tidak miliki ini keteladanan Bapak Ibu.
Ya, ini penting. Nah, Bapak Ibu tahu nggak kitab Petrus ini backgroundnya seperti apa? Orang Kristen dianiaya orang Yahudi. Orang Yahudi kemudian dianiaya oleh pemerintah Romawi. Puncaknya tahun 70. Ketika jenderal kejam namanya Titus hancurkan Yerusalem. Itu yang Yesus katakan. 40 tahun setelah Yesus naik ke surga. Murid-murid kan berkata begini, Guru lihat, itu bangunan Bait Allah megahnya luar biasa. Itu second temple yang dibangun di eranya Ezra dan Zerubabel Nehemia. Ya kan? First temple dibangun sama Salomo, dihajar sama Nebukadnezar. Kenapa Salomo yang membangun? Karena Tuhan tidak mau Daud yang membangun, sebab Daud itu tangannya penuh darah. Walaupun dia orang yang diperkenan Tuhan, terlalu banyak bunuh orang. Sebab dia adalah seorang warrior. Salomo tidak pernah bunuh orang. Makanya dia yang layak membangun Bait Allah. Jadi Daud itu orang hebat, ordernya Mesias dari Daud. Tapi Daud itu mempersiapkan kerajaan Israel kuat. Tapi tangannya kan berdarah. Makanya Tuhan berkata, bukan kamu, anakmu. First temple dibangun di Gunung Moria, kemudian jadi kebanggaan Yahudi. Menurut perkiraan dibangun dengan total itu hampir 1.700 triliun rupiah kalau kurs sekarang. Itu baru Bait Allah, belum istananya. Jadi Salomo itu kaya rayanya minta ampun. Ya, itu orang Surabaya ngomong kaya pol. Udah pol kaya itu orang Surabaya ngomong kayanya kaya. Saking kayanya waktu Bait Allah diruntuhkan, tahu Bapak Ibu, harga emas anjlok. Emas harganya murah. Bayangkan kalau sekarang, wih, yang ngeri itu orang punya emas gitu. Ya, saya bilang sama istri saya, kamu itu punya emas loh. Di mana kamu simpen? 70 kilo. Hah? Di mana kamu simpen? Tolong dijual. Kita pergi ke luar negeri untuk nginjil. Nggak usah pelayanan-pelayanan lagi, nginjil saja. Ya, Mas Rubin saya bilang. Oh, dia baru ketawa kan? Saya beratkan hampir. Jadi kita suka bercanda, ngomong sembarangan memang kamu ya. Nah, istri saya kita suka bercanda kan, daripada stres-stres kita bercanda lah. Nah, Bapak Ibu begini, waktu kemudian Jenderal Titus masuk, tahu Bapak Ibu, puluhan ribu orang dibantai. Makanya diaspora. Nah, PBB itu sekarang kalau nangani Israel paling bingung. Ya bingung lah, tahun 70 mereka diaspora nyebar ke seluruh dunia. Ribuan tahun tiba-tiba hilang. 14 Mei 1948, announce jadi negara merdeka. Ya sulit lah. Israel itu sudah ada dari era awal Ibrani. Makanya mau digenosida lewat Mesir, lewat Nebukadnezar, lewat apa? Beberapa kali ibu kotanya dihancurkan, beberapa kali namanya dihapus. Tapi tetap muncul terus. Makanya PBB paling pusing ngurusin Israel. Karena ini sudah ranah ilahi. Ilah, coba Bapak Ibu, ini ribuan tahun. Nah Bapak Ibu begini, begitu Titus hancurkan, orang Kristen lari, orang Yahudi lari. Lah larinya itu dari Samaria naik ke Syria, itu map paling benar itu. Google Map-nya pasti dibawa ke sana nih kalau sekarang ya. Dari Samaria ke Syria. Nah mereka kemudian masuk ke Turki. Nah di Turki, udah keluar dari Gua Singa, masuk ke Gua Serigala. Namanya Kerajaan Anatolia. Itu wilayahnya Romawi juga. Bayangkan nggak Bapak Ibu, hidup di bangsa lain, makanannya beda, kebudayaannya beda. Kayak kita ini kan di luar sana. Kalau Bapak Ibu ada di sistem kerajaan Allah, menderita loh. Orang Kristen selingkuh nggak boleh, sementara sekarang dunia selingkuh kayak menghirup nafas. Orang sekarang selingkuh kayak menghirup nafas. Enak saja. Kita diajar untuk tidak korupsi, di luar sana kita hadapi itu. Makanya Petrus berkata, kamu ini pendatang perantau, kamu berjuang. Nah sekarang praktisnya bagaimana? Ayat 12. Nah ini, saya tarik beberapa hal. Ayat 12, 1 Petrus 2. Boleh multimedia? Thank you ya. Nah ini, milikilah cara hidup, katakan cara hidup, bukan cara kebaktian yang baik. Kebaktiannya baik tapi cara hidupnya berantakan. Di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu, jadi Bapak Ibu itu pasti akan difitnah. Nah kalau difitnah karena penyembahan bagus, jangan difitnah karena isu karakter kita hancur, jangan. Saya mau dihukum karena penyembahan. Bahwa saya tidak menyembah yang lain kecuali Yesus. Ya kan? Jangan kita menderita karena kita kelakuannya berantakan. Malu-maluin lah. Ya, kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari melawat mereka. Jadi misi terjadi lewat cara hidup.
Makanya betul, kita ngomong kebenaran orang tutup telinga nggak apa-apa, tapi waktu kita hidup dalam kebenaran orang nggak bisa tutup mata. Levelnya beda. Jangan teori terus lah, capek. Ya, orang sekarang maafkan ya, gara-gara dimuridkan sama YouTube, sama Instagram, rasa dapat informasi sudah rasa ngerti, rasa pinter, sok tahu, padahal nggak ngerti apa-apa. Ya, jangan merasa kalau pengetahuan sudah dapat dari apalah, ChatGPT lah, Instagram lah, YouTube, rasanya kita pinter banget, padahal belum tentu ngerti. Sorry ya, YouTube nggak punya kehidupan. Kalau tidak dimuridkan sama firman gimana? Kita nggak kuat. Oke, I can go on and on. Saya cuma mau kasih tahu contoh dari integritas. Cuma satu saja, Yesus Kristus. Saya bisa ambil Paulus, saya bisa ambil Timothy, saya bisa ambil Epaphroditus, saya bisa ambil siapa? Peter, saya bisa. Tapi saya mau ambil Yesus saja as a man. Waktu dia jadi manusia. Ini waktu dia jadi manusia. Bapak Ibu tahu nggak? Yesus itu ya, sampai musuh-musuhnya saja dalam tanda petik. Yesus mengasihi semua orang karena dia Tuhan. Tapi ahli Taurat, orang Farisi yang nggak suka sama dia itu sampai datang ngomong gini, aku tahu, kami ini tahu, engkau itu pengajar yang jujur, engkau itu mengajar tidak cari muka, engkau tidak takut pada siapapun karena engkau itu tulus hati. Bayangkan. Orang-orang yang gak suka sama dia saja mengakui bahwa begini, engkau orang jujur, engkau tidak takut pada siapa. Memang betul, orang kalau punya integritas, ya apa yang mau ditakuti? Ya gak ada lah. Takut gak dikasih uang, takut gak dikasih jabatan, gak ada. Oh dia cuma takut akan Tuhan kok. Makanya mereka berkata, engkau tidak cari muka. Loh Bapak Ibu tahu gak? Seorang kaisar pemimpin Romawi itu, kok ayatnya jadi pemilik mobil CR-V? Oh, saya pikir kaget saya. Oke, ada wajah saya di situ. Saya bukan pemiliknya sebetulnya ya. Oke, yang merasa memiliki, nggak apa-apa, tayangkan aja multimedia, jangan terasa apa, supaya nggak mengganggu kali ya. Oke, kembali ke sini Bapak Ibu. Kaisar Romawi itu kalau menginterogasi orang itu kejamnya minta ampun. Dulu saya pernah dengar lah, orang kalau diinterogasi itu supaya ngaku kan ngeri caranya. Ya saya tidak akan apalah, ngeri lah Bapak Ibu ya. Tahu gak Bapak Ibu, Pilatus itu pada titiknya sampai ngomong gini, aku itu tidak dapati kesalahan sedikit pun atas orang ini. Jadi aku suruh apa? Makanya tahu Bapak Ibu, Yesus itu menyerang semua sistem jahat, bukan dengan teori saja. Dia menyerang sistem jahat dengan cara hidup yang benar. Makanya semua orang yang tidak benar pasti tersandung dan tidak bisa bikin apa-apa. Mereka hanya bisa berkata, memang kau orang benar. Dicari-cari kesalahan gak ada, ya sudah. Satu-satunya cara cuma satu, dibunuh. Setan ketawa, keselesai. Dia lupa. Hari ketiga, dia masuk ke Hades kan. Tahu, alam dunia orang mati. Dia gedor, setan lagi pesta pora. Oh, menang kan. Digedor pintunya. Begitu dibuka, prajurit setan kaget. Bos! Dia ngomong sama Lucifer. Yang kita bunuh bangkit. Habis dihajar. Makanya dibawa semua orang baik yang dalam zaman perjanjian lama. Dari Hades dipindahkan ke satu tempat. Jadi hari ini Bapak Ibu yang punya orang tua yang sudah meninggal dalam Tuhan udah ada di satu tempat. Beda dengan orang jahat. Ya. Oke, John chapter 14 verse 20. Yohanes 14 ayat 30. Coba kita lihat sebentar. Saya akan lakukan beberapa hal. Enggak tahu ini khotbah memang enggak enak ya, maafkan, tapi ini men-challenge saudara punya level lah. Ya, saya bisa saja lah khotbah 5 jurus menjadi orang kaya dengan mudah, gampang. Dan saya yakin tuh senengnya luar biasa, jadwal pasti padat kalau khotbah begituan. Ya, tapi kan nanti gula-gula terus bikin sakit gigi ya, maafkan saya. Mungkin hari ini jamu lah pahit, tapi ya berharap menyehatkan sih. Walaupun untuk beberapa orang mungkin saya nggak disukai, tapi nggak apa-apa. Sebab memang Injil itu harus selalu menyerang dosa. Sorry ya, Injil kalau tidak menyerang dosa bukan Injil. Loh kok nggak ada yang amin kayaknya. Loh Injil itu harus menyerang dosa. Tidak menyerang orang loh, menyerang. Kasih karunia itu tidak setuju dengan dosa, tapi menghargai si pendosa. Beda. Pak Rubin sisa waktu,
50 menit. Haleluya. Enggak lah, habis ini Holy Communion kok ya. Ya oke, thank you multimedia. Enggak, ini kerjasama yang baik. Ya. Sebab saya ngomong terus hari ini 5 kali di PRJ, di CK7 loh. Ini rekor sepanjang saya ada di. Nah, ini anugerah untuk saya. Tuhan beri kekuatan buat saya. Biasanya kan 3-4 kali aja. Tapi nggak tahu ini hari ini, nanti habis ini ke Lipomol Pur ya kalau nggak salah. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tahu nggak? Yesus ngomong begini, setan datang tapi nggak bisa apa-apa. Wong nggak ada produknya setan di dalam diri saya kok. Makanya clean heart itu adalah hati yang bersih di mana tidak ada produk setan di dalamnya. Coba cek ya. Ini yang berjuang semua di dalam. Ini saya cek terus loh di hidup saya. Nah oke, sekarang praktisnya apa? 1 Petrus 2 ayat 12 kembalikan lagi multimedia minta tolong. Setelah ini kita akan selesai. Nah ini yang pertama praktisnya, praktis. Berharap sih praktis. Kalau enggak ya saudara nanti merenung lagi sendiri juga ya. Karena ini perenungan yang kemudian saya dapatkan. Yang pertama begini, saudara tolong detek kelemahan saudara. Saudara lemahnya di apa? Di uang, di seks, atau di apa saja, sombong. Kalau saudara ada di lingkungan yang membuat saudara tergoda dan saudara hancur, cepat lari dari situ. Jangan main-main. Jangan coba-coba. Jangan main di area abu-abu. Ini nasihat ya. Saya tahu kelemahan saya. Oh saya tahu kelemahan saya. Saya tuh lemah di satu titik. Yang kalau saya ada di situ, saya bisa jatuh. Walaupun saya pendeta. Ya, ada pendeta yang lemahnya di uang. Kalau lihat uang tuh matanya jadi hijau. Padahal uang kan gak ada warna hijau ya setahu saya. Kayaknya yang hijau nominalnya kecil ya. Yang merah yang gede kayaknya ya. Ya semua yang ketawa tahu kan karena memang oke ya. Nah ada yang lemahnya di soal wanita. Ada. Makanya saya curiga kalau ada pendeta nih pendeta ya. Di mall itu pakai ribbon kacamata gelap hitam. Wah itu saya curiga. Saya biasanya kalau kenal dia saya tendang. Pasti celinguan kamu ya, celinguan tahu ya. Kamu tolak kiri kanan supaya nggak kelihatan. Padahal dia sebetulnya ya itu. Ya teman saya yang saya dekat. Kalau enggak saya takut lah nanti saya ditengking jadi kodok kan nggak enak ya. Nah begini, ada yang lemahnya di mana? Sombong. Ada yang lemahnya di apa? Narsis. Hati-hati dengan ngomong aku narsis. Jangan. Narsis itu ngeri loh. Tahu narsis? Orang kadang ngomong tapi tidak tahu artinya sih. Narsis itu kan berasal dari legenda Yunani. Di mana ada satu dewa ganteng banget. Disuruh nikah sama dewa senior, sama ponaannya atau siapanya, nggak mau. Akhirnya dikutuk sama dewa senior. Kamu tidak akan nikah seumur hidupmu, kamu mencintai diri sendiri. Satu kali dia lagi bercermin di danau, danaunya dalam, bersih airnya. Begitu dia lihat gambarnya, wih kok gantengnya aku. Dia kejar dirinya masuk ke dalam, ternyata nggak bisa renang. Mati di dalam. Nah orang narsis itu adalah orang yang tenggelam pada keakuannya. Mati. Di sini setelah dengar ini jangan ngomong aku narsis yuk. Jangan. Itu roh air di zaman 2 Timotius 3 ayat pertama. Ketahuilah di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bahasa Italianya keren. Centro di gravita permanente. Jangan tanya yang lain, saya hafalan asli. Ya kalau tanya yang lain saya nggak bisa, maafkan saya. Itu hafalan ya. Ya mungkin saya punya kemampuan sedikit bahasa, kurang belajar saja ya. Saya lebih pengen belajar bahasa Rusia. Saya ngapain kamu belajar Rusia? Kita pergi ke Rusia, nginjil di sana. Oh boleh juga dia berkata, saya jalan-jalan. Enggak lah, sambil jalan-jalan kita pelayanan. Oke. Nah, tolong begini Bapak Ibu. Jadi begini, belajar kayak Yusuf. Digoda di kelemahan, lari aja. Lari yuk, lari. Jangan coba-coba. Udah jangan tenging-tenging, lari. Tapi jangan lari mendekat, lari menjauh. Pak Yusuf kuat Pak, Yusuf hebat Pak. Kalau dia jatuh saya bisa kompromi. Wong dia dibuang, gak punya komunitas, gak punya kul, gak ada ibadat CK7. Tapi digoda tiap hari sama istrinya Potifar. Ini istri pejabat yang nganggur gak punya kerjaan. Makanya kerjaannya manicure, pedicure dan sebagainya kan. Jadi ditarik-tarik apa, sampai satu kali dikosongkan rumah. Mungkin pakai baju agak menerawang. Yusuf digoda. Lari dia Pak, lari, tapi lari menjauh. Makanya betul jubah Mesirnya dikoyak. Gak apa-apa. Supaya dia tidak bangga jubah Mesir. Hilang gak apa-apa kan. Yang penting punya jubah Tuhan. Halo? Jubah Mesir
bisa hilang, tapi jangan sampai jubah Tuhan hilang. Jubah pujian, jubah kekudusan, jubah takut akan Tuhan, jubah kehormatan, jubah mengasihi Tuhan, jubah seorang penyembah. Orang suka pakai jubah Mesir, tapi jubahnya Tuhan hilang. Yang kedua, ini praktis ya. Pimpinan kita bisa salah, gembala bisa salah, tapi tolong tetap respect. Submit harus ada pada kita. Pak Rufin anti kritik, bukan. Kritik boleh tapi situasi hatinya benar dan membangun, jangan merusak. Kehormatan jangan sampai hilang. Saya paling marah kalau presiden dihina, asli. Sebagai anak bangsa boleh dong, saya membayar pajak kok. Oh, saya pembayar pajak setia loh. Ya jumlahnya kalah jauh sama Pak Dedi lah. Ya kan, saya pendeta, tapi saya pembayar. Loh, pajak pendeta itu kan social worker. Itu sebetulnya boleh minta dispensasi enggak, tapi saya bayar. Bapak Ibu, saya paling marah kalau orang tua dihina, guru dihina. Jangan. Sorry ya, rasa hormat di negara ini tolong dipertahankan. Anak-anak muda kalau ada orang tua lewat, pamit dong. Om tante lewat ya. Orang-orang tua jangan arogan, hormati. Sorry ya, jangan jadi orang tua yang cuman itu dibanggakan. Jangan jadi orang tua yang cuman dihormati. Orang hormat karena takut kita nanti kualat sama dia, tapi dibanggakan. Banyak orang tua cuman dihormati tapi tidak dibanggakan karena karakternya hancur. Saya mau jadi orang tua yang dihormati tapi dibanggakan. Rasa hormat dipelihara ya. Yang ketiga. Jadi kalau pimpinan bisa salah, tolong tetap respect, submit. Saudara kalau nggak punya otoritas di atas saudara, habis kita. Otoritas tahu ya kayak payung. Kalau hujan panas saudara tidak akan kena. Saya punya otoritas di atas saya. Ya pertama Tuhan, tapi ada pembina rohani yang bina saya. Tapi yang ketiga saya tutup dengan ini. Tolong di tempat kerja dimanapun, jangan punya mental merusak. Kata-kata kerja membangunlah. Makanya saya bilang orang Kristen kerjanya jangan cuma kejar duit, kejar kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan ada pada kita, yang lain ditambahkan. Sorry, maaf yang sekarang ini kalau ada suka bikin kisruh di kantor. Saya sebagai hamba Tuhan berkata, bertobat. Ini urusannya sama Tuhan loh Bapak Ibu. Perkataan, sikap membangun. Ya, yang berikutnya udah selesai. Kalau lagi menderita, jangan ngomelan. Tempat paling valid untuk menunjukkan kemurnian hati kita adalah penderitaan. Sekarang lagi menderita, gak usah ngomel, gak usah salahkan keadaan, gak usah kecewa, gak usah kepahitan. Biasa saja. Oh iya, Pak Robin sering begitu. Ya ampun. Saya tadi pagi udah berkata, saya kurang sering tapi miskin enggak. Enggak lah, saya enggak miskin. Kurang kadang-kala. Supaya begini, berseru pada Tuhan. Saya kalau lagi berat, saya enggak meminta sama manusia. Enggak ketemu siapapun. Tahu enggak? Orang Kristen punya senjata hebat yang melebihi nuklir. Yang tidak dimiliki Amerika, yang tidak dimiliki pemerintah Rusia. Senjata itu namanya sujud di altarnya. Tepuk tangannya meminta saya selesai. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri. Sebentar kita akan Holy Communion. Saya nggak tahu yang pimpin Pak Willy kah atau Pak Jack atau Pak siapa. Oh sujud di altarnya. Let's sing. Ku bawa hidupku dengan integritas yuk. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari angkat tangan bersama. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dan bebaskanku.
mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Sembah, sembah, sembah. Hirapalama sandara palamaso, hikarapalama sekete karapalama baba baba baba, hikarapalama sakoto korakala baba 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 baba, nekaramalama sandara baba baba baba, sekete karababa baba baba baba, hikarapalama sekete karapalama baba baba baba, sandara palama se. Jesus. Ini saatnya Bapak Ibu, mari jujur di hadapan Tuhan. Ini masa yang tidak mudah, tapi percayalah, orang-orang yang murni, orang-orang yang tulus. Bukan manusia yang mengangkat, tapi Tuhan yang akan melakukan perkara besar. Percayalah, tidak usah takut. Dia yang maha tinggi, itu yang sanggup mengangkat yang di bawah. Tidak usah takut dengan apapun, karena Tuhan adalah Tuhan. Sekali lagi, Dia melihat hati kita. Makanya Alkitab berkata mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk memberi kekuatan kepada orang yang bersungguh-sungguh hati pada Dia. Bukan bersungguh-sungguh kebaktian, tapi bersungguh-sungguh hati. Orang yang bersungguh-sungguh hati, cara ibadahnya beda, cara hidupnya beda. Mari bersungguh-sungguh hati. Ini yang Tuhan mau. Saya ingin sebentar saya serahkan, tapi yuk menjadi waktu dedikasi. Mari jujur di hadapan Tuhan. Saya tidak akan doakan Bapak Ibu. Bapak Ibu berdoa untuk Bapak Ibu sekarang. Ambil waktu sekarang. Let's pray together. Yuk Bapak Ibu berdoa bersama-sama. Ambil waktu, ambil waktu. Ini masa kemurnian sedang ditegakkan. Ini masa di mana memang kefasikan sedang merajalela. Tapi ini masa di mana ada hal besar yang Tuhan akan kerjakan. Orang benar akan diangkat. Orang benar akan berdiri di hadapan raja-raja. Orang benar akan diminta nasihat. Bapak Ibu jangan kaget kalau tiba-tiba nanti ada orang-orang yang kita tidak sangka akan meminta nasihat dari kita. Karena memang didapati hidup kita ada di dalam Dia. Mari ambil waktu. Ya, rasa bertobat hari ini bertobatlah. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu yang salah, ambil waktu. Mumpung masih ada kesempatan. Kita tidak tahu dengan hari esok. Kita tidak tahu minggu depan. Mari ambil kesempatan ini. Di hadapan tata kasih karunia. Yes Lord. Biar firman ini termeterai Bapak di hati kami. Hamba berdoa untuk jemaat di PRJ ini. Terus bertumbuh kuat dalam takut akan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu memerdekakan setiap kami. Sekali lagi yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita arahkan tangan kita kepada Pak Pendeta Rubin Ong yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hikmat Tuhan dan pengurapan Tuhan yang lebih lagi Pak Rubin. Sehingga lebih banyak jiwa yang menjadi pelaku firman, menjadi orang-orang yang berintegritas. Juga kami mohon penyertaan, perlindungan dan berkat berlimpah bagi Pak Rubin, Ibu Lili, Tata dan seluruh keluarga besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus.
Mari kita merenungkan tentang Tuhan Yesus dengan segala kebaikannya, supaya kita makin mengasihi Dia dan lebih mengasihi satu dengan yang lain. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah orang yang berdosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu, Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau berkati kami. Saat ini Kau ingatkan kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, sedang turun atas Indonesia. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu. Mari kita minta ampun dan bertobat. Jangan simpan doa. Jangan simpan dosa. Jangan simpan dendam dan kepahitan dalam hatimu. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Apakah semua sudah mendapatkan roti dan anggur? Kalau ada yang belum bisa angkat tanganmu. Sebab apa yang ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit menjadi terang. Terimalah kasih mula-mula, pengurapan untuk kita mengerti dan sanggup melakukan kehendak Tuhan. Kekuatan untuk hidup kudus, pemulihan hubungan dengan Tuhan, pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi. Terima mujizat kesembuhan, terima perkenanan Tuhan. Tahun 2024 adalah tahun kita untuk bangkit menjadi terang. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhan.
kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib. Dengan darah-Mu dosa kami diampuni. Dengan darah-Mu kami diselamatkan. Dengan darah-Mu kami diperdamaikan. Dan kami dilayakkan untuk memanggil-Mu Bapa. Sekarang waktunya Engkau memberkati jemaat-Mu. Mari para suami, kepala keluarga, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan, berkati para suami di tempat ini. Berikan hikmat-Mu, jadikan mereka imam, raja dan nabi yang mengasihi dan memimpin keluarganya dalam takut akan Tuhan. Bimbing mereka untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mujizat dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Mereka akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Berkati kesehatan mereka, keberhasilan dan kesuksesan atas usaha dan pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mari para istri, angkat kedua tanganmu. Tuhan, berkati para istri di tempat ini. Jadikan mereka pokok anggur yang manis di tengah keluarganya. Dipenuhi Roh Kudus, menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan anak-anaknya. Mengikat keluarganya dengan tali kasih-Mu, menjadi wanita bijak yang membawa keluarga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Sehingga damai sejahtera dan kebahagiaan meliputi keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda yang belum menikah dan para single parent, angkat kedua tanganmu. Tuhan, inilah generasi penerus bagi bangsa kami. Kami mohon penyertaan-Mu dan berkat-Mu bagi mereka. Jadikan anak-anak muda di tempat ini menjadi generasi Yeremia yang mengasihi Tuhan. Berhasil dalam bidangnya, menjadi berkat bagi sesama. Berikan keberanian dan kekuatan untuk menjaga kekudusan. Kami mohon Kau urapi mereka dengan urapan Daniel. Hikmat, kepandaian dan kreativitas 10 kali lebih daripada orang-orang yang lain. Sehingga mereka berhasil dalam studi dan pekerjaan mereka. Bagi yang belum menikah, kami mohon Tuhan, Engkau memberikan pasangan yang sepadan. Tuhan, kami juga berdoa bagi para single parent. Kami mohon Engkau memberkati mereka. Engkau menghibur mereka dan memberikan kekuatan untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Berikan hikmat untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua jemaat angkat tanganmu. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesembuhan, untuk kelepasan, untuk jawaban doa, untuk kekuatan dan pengharapan yang baru. Engkau sudah memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Hamba-Mu berdoa untuk mereka Tuhan. Engkau mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Berikan kekuatan dan hikmat untuk menjadi pelaku firman. Hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Hamba-Mu percaya seluruh keluarga besar jemaat GBPRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat Tuhan. Terimalah damai sejahtera dan berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai sekarang sampai saat Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati katakan amin. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus. Melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah.
Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati.